Fakta sejarah 30 tahun terakhir, 70% perang ada di negara penghasil fosil oil. Apakah ini ketidaksengajaan? Sebuah fakta lain adalah jumlah manusia di bumi saat ini mencapai 7 miliar. Spesies manusia itu dalam hitungan 100 tahun ke depan akan menggandakan jumlahnya. Saat ini, dengan angka 7 miliar manusia, alam baru menghasilkan bahan untuk hidup layak hanya bagi 4 miliar manusia. Manusia baru bisa menyuplai separuh kelayakan hidup manusia dalam mengelola alam tadi. Maka banyak negara yang berpikir bahwa 100 tahun ke depan bagi mereka penting untuk menguasai bahan untuk hidup atau ketahanan untuk survivalnya sebuah negara. Survival insting mereka mengetahui bahwa mereka harus mengendalikan dalam tanda petik apa yang menjadi dasar hidup utama, yaitu minyak bumi. Sebelum energi terbarukan bisa memproduksi dengan murah, maka fossil oil masih jadi tumpuan utama. Itulah dasar fakta data kaum akademisi menganalisa 30 tahun terakhir pergolakan peperangan selalu terjadi di negara penghasil fosil oil atau BBM, bahan bakar minyak, karena rebutan mengendalikan minyak bumi oleh hegemoni. Jadi perang tersebut adalah man-made disaster, bencana ciptaan manusia. Dengan sengaja diciptakan ketidaknyamanan, ketakutan sehingga daerah tersebut bisa ditaklukkan, bisa dieksploitasi. Ada economic assassin, juga ada economic contrador, penaklukan ekonomi dengan menggunakan cara militer di belakangnya. Tidak banyak negara yang memainkan strategi ini, hanya Amerika, Cina, Rusia, Inggris, dan Jerman. Mereka sangat pintar dan powerful. Apa buktinya? Kelimanya adalah penguasa perdagangan dunia dan mata uang mereka, euro ditambah euro, adalah menguasai dunia. Cara berpikir dan bertindak mereka menggunakan konflik, divide et impera, dan itu terbukti efektif. Itu taktik perang kuno yang telah diterapkan sejak zaman Macedonia, Kekaisaran Romawi, bangsa Viking sudah menggunakan dalam penaklukan sebuah wilayah. Data statistik perminyakan dunia menyatakan bahwa 30 tahun ke depan cadangan minyak bumi akan berkurang dan tidak layak tambak. Sehingga survival insting yang mereka saat ini pasang adalah melirik negara penghasil sumber daya alam terbarukan. Negara subur, tropical, khatulistiwa menjadi sasaran utama lirikan corner of their eyes. Akankah mereka mengacaukan negara subur tersebut berpecah menjadi kecil-kecil seperti Balkan menjadi 10 negara ex-Soviet? Atau kita tahu bangsa Arab di Jazirah Arab memiliki bahasa sama, agama sama, etnik sama, namun mereka belah menjadi lebih dari 10 negara? Apakah Indonesia ditarget? Mengapa tidak? Indonesia itu punya 500 suku, punya lebih 500 bahasa. Dulu semangat pluralismenya kuat. Kita dulu merdeka di tahun 45 adalah jerih payah tumpah darah bangsa Indonesia sendiri. Dulu kita bersatu karena kita ingin keluar dari penderitaan bersama atau common sorrow. Dan sekarang gejala disintegrasi mulai terasa dengan lemahnya ideologi Pancasila dan gatra bernegara sudah mulai digerogoti. Secara tidak sadar telah menjadi bahaya laten baru. Pastinya asing bermain memakai kaki tangan anak bangsa yang tidak sadar dimanfaatkan karena ego mereka masing-masing. Di sisi lain, kebersatuan Indonesia berkurang jauh. Residu 0102 masih bertebaran di mana-mana. Residu 2017 Ahok dengan 212 masih tersisa. Sekali lagi, di tahun 45 kita bersatu karena menderita bersama. Sekarang kita tidak bersatu banget karena tidak menderita bersama lagi. Karena ada sebagian yang sudah senang. Siapa saja yang sudah senang? Yang sudah senang adalah terutama pejabat, politikus yang dapat jabatan, dan para orang kaya lama. Kelompok kecil minoritas pengendali ekonomi sejak zaman Orba. Mereka masih senang. Namun mayoritas masih susah ekonominya. Jujur, saat ini Indonesia kehilangan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus ada solusinya. Ada teori bagus yang disarankan oleh futurolog Profesor John Naisbitt yang sebaiknya dipegang oleh pemerintah sekarang yang namanya secepat mungkin menciptakan common happiness atau bahagia bersama. Inilah yang membuat bangsa Indonesia bersatu. Kita harus memiliki mimpi yang sama. Saat ini kita tidur di tempat tidur yang sama tapi mimpinya beda. Itulah yang terjadi. Sekarang kita harus samakan mimpi kita. Bagaimana menciptakan senang bersama dengan mimpi yang sama, dengan satu rasa. Kita harus menciptakan misalnya propaganda baru. Misalnya Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 2032 atau Indonesia tuan rumah World Cup Soccer di Indonesia tahun 2030. Ini bisa membuat Indonesia bersatu dengan common happiness. Cara ini dipakai Cina yang dicanangkan tahun 2000 dengan kampanye Olimpiade Beijing 2008. Cara ini juga dipakai Jepang hingga bersatu sehingga bisa menyelenggarakan Olimpiade di tahun 1964. Intinya, fokuskan perhatian masyarakat dengan sebuah kesenangan bersama. Kumpulkan seluruh BUMN, pengusaha swasta khususnya UKM, media mainstream
dan online. Seperti zaman Pak Harto lakukan mengundang ke Tapos, berikan direction. Saat ini bangsa Indonesia memerlukan directed leader dengan seragam informasi yang sama. Lalu benahi hubungan internasional terutama poros Jakarta-Washington. Benahi ketahanan pangan, ciptakan lapangan kerja massal dengan equity crowdfunding, serta bangun infrastruktur dinamis. Modal asing masuk, minta tahan di Indonesia minimum 5 tahun setelah beroperasi usahanya. Dan bebaskan pajak. Ini akan membuat mereka tidak tektok bolak-balik beli jual beli rupiah, namun arahnya masuk ke Indonesia. Usahakan manufaktur dan industri yang masuk ketika diproduksi adalah menggenjot ekspor, bukan memakan pasar lokal tetapi menggantikan fungsi impor. Dan sekali lagi, kita harus menambah ekspor. Dan fokus ini ada di industri material bahan baku setengah jadi menjadi bahan jadi. Inilah sekilas saran tentang strategi pengalihan isu, di mana sebelum propaganda ini dijalankan, master plan ekonominya harus fix terlebih dahulu. Jangan kebanyakan urusin politik dalam negeri, ketekan partai-partai nanti kita.